Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Pos 208. Di podcast episode kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Beliau ini adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pendidikan Kita. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Faroroji. Saya menganggap beliau ini adalah guru saya. Kenapa? Karena pengalamannya sangat luar biasa di bidang organisasi ya, bisa asik lah untuk diajak sharing. Bapak Andi Heru. Selamat pagi. Mantap. Makasih undangannya nih Pak Dede. Iya. Pos 208. Iya. Bukan main. Cantik kata. Oh, ngomong-ngomong, masker iya. nih kita mengganggu kan ya? Oke. Kita buka siap. nih Pak. Ya, oke. Oke. Ya. Buka. Aduh. Ngomong-ngomong udah vaksin kan? Udah kan? Udah dong. Sebagai warga negara yang baik, Iya. kita harus vaksin. Harus. Gitu. 2 kali ya? 2 kali Pak. kalau pendidik, kalau nggak salah pendidik itu dapat kuotanya duluan. Betul. Itu suatu Spesial ya. spesial banget kita dari Banget pemerintah. itu. Bahwa Iya. memang soal pendidik itu memang diperhatikan oleh pemerintah. Betul. Apalagi kemarin tuh anak SD udah mulai tuh. Iya. Wah, mudah-mudahan sih cepat berlalu ya. Siap. Dan kita belajar seperti biasa lagi lah. Ya. Ngomong-ngomong nih, Pak Andi, Ya. selama kegiatan pandemi ini nih, kesibukannya apa aja sih? Yang masih tetap sih Pak Dede. Ya, saya sebagai pengajar juga. Ya. Kita tetap beraktivitas. Iya. Ya. Walaupun memang secara daring, gitu. Aktivitas, artinya perkuliahan kita tetap 3 SKS, gitu. Tetap per hari juga kita tetap melakukan aktivitas kegiatan rutinitas, gitu, seperti administratifnya kampus, ya, pengajarannya juga seperti itu. Iya. Ya masih tetap, cuma bedanya itu pada saat sebelum pandemik kita belajar di kelas, ya. Begitu pandemik kita alihkan ke daring, kita alihkan ke media penghubung seperti laptop segala macam. Seperti itu sih Pak Dede. Iya. Itu. Ya. Tentunya di pandemi ini kan di rumah juga kita punya kesibukan ya kan. Iya. Terhambat nggak tuh kegiatan di rumah setelah daring ini gitu? Gini Pak, kadang-kadang memang Boleh rutinitas agak rutinitas. depan, Pak. Oke. Ya. Nah, Oke. Ya. Kadang-kadang memang rutinitas yang sehari-hari kita lakukan sebelum pandemi itu kan biasa, kita tatap muka segala macam. iya. Tapi dengan adanya pandemi ya harusnya kita bisa lebih lebih mawas diri, terus lebih bisa melihat situasi dan kondisi. Betul. Nah pandemi ini kan kita sebenarnya dipaksakan untuk kita menggunakan kemampuan IT kita yang luar biasa. Yang tadinya itu kita nggak manfaatkan. Betul. Ya, seperti Zoom, Gmeet segala macam. Itu awal kita sebelum pandemi itu kita nggak tahu itu apa sih itu gitu. Iya. Walaupun yang fasilitas itu sebenarnya sudah ada, udah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Tapi kita tidak manfaatkan. Nah, dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita manfaatkan itu. Iya. Karena proses belajar terus, ya, pembelajaran di kampus terus berjalan, sehingga ya kita harus melakukan itu. Nah, berkaitan dengan tadi yang Pak Dede bilang, terganggu enggak? Jadi memang pada masa WFH ini, memang kadang-kadang kita itu mempunyai pola pikir yang bercabang, gitu. Kapan kita harus fokus kerjaan, kapan kita fokus ke keluarga. Karena begitu kita bekerja di dalam suatu rumah, house ya, WFH ya, pasti konsentrasi kita pasti akan pecah karena ada anak, ada keluarga segala macam. Dan itu harus punya strategi tersendiri untuk mengantisipasi itu semua. Sedangkan kita sudah dikejar deadline segala macam, sedangkan di keluarga kadang kalau pada dia punya anak kecil juga kadang nangis segala macam gitu. Nah itu yang memang yang harus kita perhatikan, gitu. Sehingga keluarga tetap berjalan, rutinitas sehari-hari yang tadinya di kantor sekarang di rumah harus tetap berjalan. Seperti itu sih Pak Dede. Ya akhirnya kita sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Betul. Sudah terbiasa. Dan
sudah memahami aplikasi-aplikasi Ya. itu. Ya. Dan ternyata memang sangat memudahkan kita ya dalam proses pembelajaran. Sangat memudahkan. Akhirnya setelah PTM ya, pembelajaran tatap muka, media sosial pun jadi bisa membantu. Sampai gini Pak Dede, Iya. saya juga sedang menulis penelitian sih sebenarnya. Penelitian ada artinya pengaruh pendidikan atau pelatihan ya terhadap efektivitas kerja pada masa pandemi. Ya. Artinya apa? Gitu. Artinya apa? Apakah memang hal-hal yang kita lakukan di dunia pendidikan ini ya masih tetap bisa berpengaruh terhadap kinerja? Betul. Ya, khususnya pendidikan secara daring. Gitu, ya, secara daring. Kalau masih efektif, kemungkinan besar walaupun memang sudah tatap muka, ya, kebanyakan mungkin kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mempunyai afiliasi dengan IT yang kuat, itu tetap akan melakukan itu. Gitu, tetap akan melakukan itu. Kenapa? Yang pertama mungkin biayanya rendah. Kedua, memang mahasiswa atau dosen segala macam tidak perlu datang langsung ke kampus. Ya, kalau memang di sana nanti ada hasilnya efektif, gitu. Dan pertanyaannya, apakah setelah pandemi itu masih efektif juga? Setelah tatap muka, apakah pembelajaran daring itu masih efektif juga? Nah, analisa saya sebenarnya itu ke depan mungkin ya dari dunia pendidikan yang lain mungkin akan melanjutkan, walaupun memang nanti mungkin ada blended learning, campuran, di mana kampus-kampus mungkin ada yang bisa secara daring sebagian, yang mata kuliah tidak praktek, tapi praktek tetap harus ke kampus, tapi yang mata kuliah tidak praktek itu bisa langsung daring untuk mempermudah, gitu. Betul. Gitu Pak Dede. Oke, menarik sekali tuh Pak Andi ya, penelitian Pak Andi, mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan. Amin. Bisa selesai cepat. Gitu, Amin. Pak Dede. Siap. Tema kita kan di sini Pak, jangan gengsi, kuliah sambil kerja Pak. Nah, tentunya kan kita juga sekaligus sosialisasi nih tentang sekolah tinggi ilmu administrasi yang ada di Yayasan Pendidikan kita, Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan deh Pak di sini, di STIA ini sistem pembelajarannya seperti apa sih Pak? Khususnya kelas karyawan ya Pak ya? Oke. STIA itu berdiri kalau nggak salah 2002 Pak Dede, 2002 sampai sekarang 2021 ya, mau 2022 di penghujung 2021 masih tetap eksis dengan pola dan sistem yang mereka anut ya. Yang itu juga menurut saya juga udah cukup mumpuni lah ya. Artinya ya dewasa lah. Betul. Gitu. Jadi kampus ini sudah bisa mengantarkan lulusan-lulusan ya ke masa depan mereka masing-masing ya. Nah, Setia Sandikta ini memang terkenal itu kuliahnya malam sih Pak Dede. Kuliahnya malam, di mana aktivitas yang mereka lakukan itu ya itu kurang lebih jam-jam setelah maghrib lah mereka lakukan sampai selesai gitu ya. Kemungkinan bisa sampai jam 10 atau setengah 11 atau bisa juga tergantung dosen yang bersangkutan biasanya. Dan itu memang kita terapkan itu sama ya, dimana mahasiswa yang reguler ya, dengan mahasiswa yang sudah bekerja ya. Nah, keistimewaan dari kita ini di Sandikta itu bahwa paginya mereka bisa kerja ya, malamnya mereka bisa kuliah. Nah, pengalaman saya dulu Pak Dede, pada saat saya dulu kuliah ya, dosen saya pernah bilang bahwa kalian harus milih ya, antara kerja dan kuliah. Ya, kalau kerja ya silakan kerja, kuliahnya nanti gitu ya. Tapi kalau mau kalian kuliah ya kuliah, kerjanya nanti, sehingga apa yang kalian lakukan itu fokus ke salah satu itu, harus salah satu gitu ya. Tetapi dengan berjalannya masa ya, itu sudah lebur itu ya, sudah lebur, dimana memang mahasiswa itu harus tergali ya potensinya. Nah, kalau mahasiswa itu bisa bekerja di pagi hari ya, dan malamnya dia bekerja, maka potensinya akan lebih
bagus lagi. Sehingga kita sebagai pengajar yang di kelas non-rek, istilahnya kalau saya bilang non-rek walaupun kita juga sebenarnya sama, reguler juga, ya, itu akan lebih mudah untuk mensosialisasikan atau mengantarkan ilmu-ilmu kita terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Gitu. Nah, kelebihannya memang tadi saya bilang pagi mereka bisa kerja, sore bisa kuliah, gitu, dengan biaya yang sama. Ya, kalau kampus lain itu antara reguler dan non reguler itu berbeda ya. Itu pasti akan lebih mahal yang non reguler. Dan non reguler biasanya non-rek ya, kita sebutnya non-rek itu Sabtu ya, kuliahnya di Sabtu, dan hari biasa itu dari jam 7 malam sampai jam 9 tiap hari ya. Itu bedanya aja sebenarnya, berbedanya memang dengan pembiayaannya aja. Kalau kita pembiayaan di Setia Sandita itu tidak dibedakan ya, antara dia yang sudah bekerja maupun dia yang belum bekerja. Nah, terus Pak, yang menjadi pertanyaan para calon mahasiswa baru nih ya. Bagaimana cara membagi waktu? Nah, ya kan? Di saat kita bekerja tidak ada untuk kuliah tuh kan? Maksud waktu untuk kuliah. Ini cara membagi waktunya bagaimana tuh Pak? Pengalaman mahasiswa yang dulu mungkin mempunyai masalah seperti ini. Ya, ini unik sih Pak Dede ya. Unik dalam arti unik itu memang memiliki dua pekerjaan, ya, dua fokus pekerjaan, di mana dua fokus pekerjaan itu harus berjalan beriringan bersamaan. Itu sangat sulit, terus terang sangat sulit. Yang terpenting adalah kita harus fokus pada saat kita bekerja, fokus bekerja. Pada saat kita kuliah, fokus kuliah. Ya, itu kata kuncinya sebenarnya. Ya, begitu kita pagi sampai sore fokus tuh kita kerja. Tapi begitu kita kuliah, ya kita hilangkan dulu sementara untuk hal-hal yang berbau dengan pekerjaan. Tapi kalau itu digabungkan, saya yakin itu nggak akan bisa, akan berantakan. Betul. Ya, nah kapan dia untuk menyelesaikan tugas, perkuliahan segala macam, biasanya dicari celah-celah waktu Pak Dede. Dan di perkuliahan biasanya satu minggu ini tugas dikumpulkan tidak, biasanya minggu berikutnya kumpulkan. Nah, celah-celah waktu antara Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu bisa mahasiswa untuk mengerjakan. Walaupun memang tidak semua dosen itu memberikan tugas, tapi tergantung memang dari RPS masing-masing. Kalau RPS dosen itu memberikan minggu ini tugas, maka dosen itu memberikan tugas. Tapi kalau tidak, artinya tiap minggu pun tiap hari belum tentu ada tugas. Tapi yang jelas tiap masa seperti pertemuan 1 sampai 7 sebelum UTS itu pasti ada tugas. Minimal 1 pasti ada tugas. Dan pengalaman kita itu tugas itu masih bisa dilakukan. Karena kita juga bisa mengukur kemampuan mahasiswa itu kapan dia untuk bisa menyelesaikan, kapan waktu bisa menyelesaikan, kita harus bisa mengukur. Gitu Pak Dede. Nah, ngomong jadwal di STIA ini hari apa aja nih Pak? Biar para adik-adik tahu nih. Kita kuliah kita hari Senin sampai Kamis, Pak. Senin sampai Kamis jam 7 biasa kita mulai, atau setengah 7 kita mulai sampai setengah 10 mungkin. Gitu. Nah, mengenai program yang sempat saya dengar tuh KIP. Nah, itu cara mendapatkannya itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak mengenai program KIP ini Pak? Begini Pak Dede, sebenarnya program KIP itu program pemerintah sebenarnya, program penentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan. Ya, nah sebelum KIP ini diluncurkan sebenarnya ada program yang namanya bidik misi. Bidik misi itu beasiswa pendidikan miskin, tapi miskin tidak disebutkan, ya karena konotasinya tuh jelek lagi, betul. Sehingga masyarakat dulu miskin bukan itu konotasinya adalah bidik misi beasiswa pendidikan mis gitu, jadi bidik misi agak keren dikit gitu, jadi kalimat-kalimat kita tidak konotasikan dengan yang buruk gitu. Nah itu awal sebelum KIP itu ada ya. Nah tapi KIP itu sebenarnya sudah ada di tingkat SMP, SD, SMP, SMA, ya, di mana SD, SMP, SMA itu siswa sudah bisa mendapatkan fasilitas itu oleh pemerintah, ya, tinggal dilihat datanya memenuhi syarat tidak, ya, seperti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, betul. Tempat tinggal,
keadaan ekonomi orang tua segala macam itu dianalisa ya, sehingga si A si B itu berhak untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu. Nah, untuk tahun ini 2021 ya, kalau nggak salah itu diluncurkan kemarin itu 2021 itu diluncurkan KIP kampus ya. Di mana sebenarnya KIP kampus itu kelanjutan dari KIP yang ada di SD, SMP, SMA. Jadi bagi siswa yang telah memiliki kartu KIP, orang tersebut atau anak tersebut atau mahasiswa tersebut bisa melanjutkan. Dia punya prioritas tersendiri, Pak, tanpa prosedur-prosedur, gitu loh, tanpa prosedur-prosedur. Nah, bagi calon mahasiswa yang tidak bisa, tidak punya ya kartu semacam tadi, ya KIP, KJ segala macam, maka dia bisa mengajukan di kampus yang kita mau tuju, kampusnya mana. Seperti kalau Sandikta, kita datang Sandikta bahwa kita penuhi nih syarat-syaratnya, orang tua pekerjaannya apa, penghasilannya seperti apa, keadaan ekonomi seperti apa. Setelah itu diperiksa, diverifikasi oleh kampus, diajukan oleh kampus, dapat SK dari kampus ya untuk diajukan ke pemerintah, maka di sanalah kuotanya ada dari pemerintah. Enak banget gitu. Enak banget, sungguh-sungguh enak banget. Coba kalau dari dulu, Pak Andi. Dari dulu. Semenjak kita masa-masa kuliah gitu ya. Nah, berarti bagi calon mahasiswa yang belum mempunyai nanti bisa mengajukan ke tempat kampus tertuju. Benar. Bisa diproses nanti ya. Bisa diproses. Biasanya ini Pak Dede dia itu tiap tahun tiap ajaran baru. Ya, tiap ajaran baru, begitu tiap ajaran baru kuotanya justru pasti akan berbeda-beda. Di mana dilihat dari range akreditasinya dan jumlah mahasiswanya. Kalau jumlah mahasiswanya banyak, akreditasinya bagus, maka kuota di kampus tersebut akan lebih banyak lagi. Betul. Gitu. Ini awet muda nih, beliau ini. Pak Dede awet muda. Ngomong-ngomong Pak Andi, ini kita ini ya selingan Pak Andi, selingan. Kelahiran tahun berapa sih Pak Andi? Boleh tahu nggak nih? Cukup tua. mungkin kan nih biasanya mahasiswa kan pasti banyak yang bertanya kan. Iya, pastilah. Tipsnya apa sih Pak Andi gitu kan ya? Kelahiran tahun berapa Pak? Saya tahun 75 Pak Dede. 75 ya? 75. Nah, berkaitan dengan tanggal lahir ya, lahir tahun 75 itu ada cerita yang cukup apa ya? boleh lah, ceritain di sini lah. Cukup geli gitu, kita dengar geli. Ada 2 tempat kampus ya, seperti tempat saya awal saya ngajar di Setia Sandikta ya. Di mana saya tahun berapa Pak ngajar di STI? Di 2004 Pak Dede. 2004, sekarang 2021 ya cukup lumayan lah gitu lah. Ya cukup lumayan. Nah, pada saat itu memang ada 2 kampus Pak pada saat itu ya. Selain di Sandikta saya juga ngajar di UIN sebenarnya pada saat itu juga. Di UIN. Terus halnya tadi yang saya bilang menggelitik, saya datang ke kampus, mahasiswanya nggak tahu. Gitu. Dosen apa bukan gitu. Gitu loh. Nah, saya duduk di belakang Pak Dede. Hal yang sama pun saya lakukan di UIN pada saat itu. Ya, di UIN. Ini yang di Sandikta. Datang, tapi di Sandikta bedanya apa? Saya di depan, di kantin, di teras-teras itulah. Ada tempat dudukan di Sandikta itu kan duduk. Saya duduk situ. Ada siswa pada saat itu kalau angkatan pertama itu bilang, dosennya mana sih? Gitu. Pak Andi gitu mana sih? Nggak tahu nih yang mana gitu. Padahal di sebelahnya saya Pak Dede. Di sebelah saya. Akhirnya dia masuk dia ke TU ya, ke tata usaha tanya. Tadi udah datang kok Pak Andi tuh orangnya. Di sebelah saya Pak Dede. Itu. Nah yang kedua di UIN sama. Di UIN begitu juga. Tapi bedanya di UIN itu karena dia kampusnya itu bentuk gedung, kita nggak ada teras segala macam, kita langsung masuk kelas Pak Dede. Di belakang saya duduknya. Nah pada saat itu memang siswa udah banyak tuh masuk, kurang lebih 60-an pada saat itu. 60 siswa datang satu persatu datang, mereka heboh nunggu dosennya. Sementara saya di belakang santai-santai. Ada mahasiswa juga nanya ke saya, lu siapa lu? Mahasiswa baru ya? Iya, saya mahasiswa baru gitu ya. Benar. Di belakang ada deh. Terus akhirnya ketua kelasnya tanya ke administrasinya itu beda lantai sih memang. Nanya,
dosennya siapa gitu Pak Andi. Tadi udah datang kok, ini udah ngambil bukti ininya, bukti ajarnya gitu. Ya, udah datang begitu dia masuk bareng tuh sama administrasinya, orang TU istilahnya, orang TU udah datang, itu dia di belakang. Nah yang kebenaran yang nanya saya tadi merah. Pastilah. Pasti merah. Karena saat ini aja Pak Andi masih awet muda seperti ini, apalagi pas pertama ini ya. Ya alhamdulillah Pak Dede. Kita syukuri. Kita syukuri, betul. Yang penting sehat. Kuncinya sehat. Itu. Ya. Yang nggak bisa hilang ya tuanya itu ya rambut. Ya. Yang penting ini Pak Dede kalau saya ya. Usia boleh bertambah. Betul. Ya, tapi energi harus tetap. Ya kan? Tapi yang menjadi pembeda sekarang Pak Andi apa? Gemuk. Wah, itu menurut saya, karena saya tahu dari pertama saya 2009 Pak. Saya Sandika. Kan langsung kita ngobrol-ngobrol di lantai 2 tuh. Pak Andi Kosasi gitu kan. Di lab betul, di lab. Sekarang bedanya itu aja Pak. Gemuk. Lebih berisi. Lebih fresh. Lebih gemuk. Lebih ganteng tentunya. Pak Dede juga idola siswa di sana juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak Andi, apa sih yang membuat motivasi Pak Andi jadi dosen tuh? Iya, gini Pak Dede. Mungkin bisa menjadi inilah referensi buat para adik-adik yang mungkin mempunyai cita-cita kan ya, ingin jadi guru, ingin jadi dosen, begitu. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Andi. Oke, pertama kenapa saya terjun Pak Dede di dunia pendidikan, ya khususnya dosen. Oke. Jadi kan ini bagi para alumni tentunya ya yang dulunya pernah diajar oleh Pak Andi. Nah ini saatnya nih Pak Andi bercerita gitu ya. Nah, kita bongkar abis dah. Ya. Siap. Oke, untuk Sandikta apapun yang saya akan berikan. Oke, silakan Pak Andi. Oke. Dulu Pak Dede pada tahun 2000 ya, 2000 kalau nggak salah 2000 itu mendekati saya bahkan sudah lulus S2. Ya, bahkan lulus S2. Terus saya mau bekerja. Ya, ada salah satu perusahaan departemen store pada saat itu ya. Sudah menawarkan saya untuk bekerja di sana, ya, taruh departemen X lah, saya nggak sebutkan. Ya. Pada saat itu juga saya ditawarkan berapa gaji yang kamu minta, gitu, ya. Terus saya nggak jawab. Oke, saya pulang, saya ngomong orang tua saya. Pada saat itu memang saya masih bukan ada hubungan, masih diarahkan karena saya juga masih belum punya pegangan kuat, ya kakinya belum kuat, masih diarahkan bahwa orang tua saya bilang cari ilmu dulu, jangan kerja. Ya, silakan cari ilmu. Saya berpikir sebenarnya Pak Dede, apa gitu. Berapa tahun berikutnya, begitu saya lulus, ya S2 lulus segala macam, ada dosen saya dulu S1 menawarkan, ya almarhum Pak Budi kalau nggak salah, menawarkan, mau nggak ngajar gitu. Ngajar apa Pak? Di kampus. Tapi jangan dilihat duitnya dulu gitu. Nggak ada uang yang kecil gajinya dibanding sama kamu nih. Gitu. Siapa saya coba dulu Pak. Gitu. Tapi sebelum itu memang almarhum ini Pak Budi sudah melihat potensi saya pada saat saya memberikan latihan kepemimpinan yang diadakan oleh Senat pada saat itu. Memberikan kepada mahasiswa. Gitu, latihan kepemimpinan. Nah, memberikan itu, disitulah dilihat potensinya mungkin gitu. Nah, saya terjunlah di sana. Walaupun memang pertama kali saya bilang bisa nggak ya? Bisa nggak gitu? Ragu kan? Ngadepin audiens, ngadepin mahasiswa. Ya, sampai hari pertama saya masih berbohong. Berbohong apa berarti? Saya nggak masuk. Saya bilangnya raya sakit, ini bohong, dosa di sana ya. Kenapa? Nggak pede Pak Dede. Nggak pede gitu. Nah, minggu berikutnya, nggak bisa nih begini. Karena inilah yang saya sudah pilih, harus saya masuk. Betul. Gitu. Sehingga saya coba dan bisa. Ya, kenapa saya juga bilang jadi dosen itu lebih nyaman untuk saya ya. Betul. Karena memang dosen itu memang suatu hal yang mulia. Betul. Sama seperti guru. Betul. Itu sangat-sangat mulia Pak. Ya, itu yang kita kejar sebenarnya.
Itu yang kita kejar. Di samping memang di samping memang ilmu, dimana kalau kita di bidang pendidikan itu kan terus harus upgrade Pak Dede. Harus update ilmu kita nggak bisa kekeh dengan hal yang awal kita ajarkan, ya kita ajarkan itu lagi, tidak boleh. Harus mengikuti zaman. Harus terus mengikuti, karena perkembangan ilmu pendidikan itu bukan main Pak Dede. Ya seperti sekarang juga pandemi mau nggak mau harus menguasai IT. Betul. Ya, kita tidak bisa IT, hilang kita. Ketinggalan. Betul. Mau nggak mau kita belajar. Itu dari sisi kedua. Nah, ada sisi lain lagi yang membuat saya yakin bahwa pendidikan ini, ya, pekerjaan pendidikan ini suatu hal yang mulia. Kenapa saya mulia? Jadi suatu kebanggaan. Di samping dari diri kita sendiri dan keluarga, Pak Dede. Ya, kita bisa bayangkan Pak Dede ya. Dulu saya masih SD itu, saya ditanya orang tua saya, ditanya guru saya gini. Saya SD kan dipanggil Heru. Her, orang tua kamu lulusan apa? Ya, pada saat itu orang tua saya SMEA Pak. Dulu belum ada SMEA dulu kan, sekarang SMK kan, dulu SMEA, sekarang SMK kan. Teman satu kelas saya bilang, wih mantep gitu loh, Heru orang tuanya SMEA. Teman-teman saya itu orang tuanya itu ada yang dari SD, SR, bahkan nggak sekolah. Gitu loh. Nah di sana yang saya punya pikiran bahwa wah ternyata pendidikan orang tua itu membuat bangga anak. Gitu. Dan itu terbukti Pak Dede. Terbukti apa? Begitu saya punya anak pertama, kedua, ya dan sekarang 3, tapi yang kedua itu yang benar-benar pengalaman saya itu kedua itu mereka bangga untuk menyebutkan anak dosen. Gitu. Aurel, pada saat itu anak saya pertama itu namanya Aurel. Aurel, ayah kamu kerja apa Aurel? Gitu. Ayah saya dosen. Besok dipanggil diajak diskusi. Gitu. Begitu juga dengan anak saya yang kedua, Pak Dede. Gitu. Begitu tahu gurunya saya dosen, diajak diskusi juga, gitu loh. Sehingga saya nggak terlalu sharing gitu, saya nggak terlalu ada perbedaan juga, gitu. Sehingga pada saat penilaian segala macam mereka tahu, gitu. Tapi nggak enaknya Pak Dede, nggak enaknya kalau anak kita itu nilainya kurang di bawah KM, malu kita Pak, malu kita Pak. Kita kebanyakan ngajarin anak orang. Anak sendiri kan diajarin. Tapi itu tidak boleh Pak Dede, tidak kita boleh. Berusaha meluangkan waktu. Ya, baik. Jadi triknya saya memang saya di luar bekerja sebagai dosen yang menangani anak, pendidikan anak, ya istri saya gitu Pak Dede. Nah, paling nanti kalau mentok-mentok pada saat kerja ditelepon, Pak ini apa gimana sih ya, ini gitu aja paling gitu. Gitu Pak Dede. Kalau kita udah berusaha, anak nilai jeblok, kita disalahin. Anaknya dosen nilai jeblok gitu. Betul. Tapi terus terang Pak Dede, pekerjaan pendidik ya, khususnya dosen dan guru, itu sangat mulia Pak Dede. Sangat mulia ya. Karena memang harapan negara itu kan memang ada di pendidikan. Ya seperti saya lihat dulu pada saat Jepang dibombardir oleh sekutu. Ya, cuma yang ditanya oleh Kaisar Jepang bukan ditanya berapa tentara yang hidup, berapa gedung yang ada, gitu, berapa fasilitas negara yang masih ada, tidak. Tapi ditanya berapa guru yang sisa. Disitulah Jepang bisanya bangkit kembali. Karena apa? Karena guru. Sehingga guru itu salah satunya itu pendidik ya, pendidik itu dosen bagi guru ya, itu salah satu penopang ya, masa depan negara. Wah itu termasuk ini juga ya, biografi Pak Heru tuh ya. Saya manggil Pak Andi, Pak Heru nih. Boleh Pak, boleh Pak Andi, boleh Pak Heru. Sama aja ya. Kalau Susanto nggak ada yang manggil. Susan saya manggil ya. Susan. Iya Pak. Oke. Kembali kepada sosialisasi. Ada berapa jurusan Pak? Ada 2 prodi Pak. Administrasi publik
dan administrasi bisnis. Oke. Yang lalu itu yang tahun-tahun lalu itu masih administrasi niaga dan administrasi negara. Sekarang nomenklaturnya diganti. Iya. Dari gelar juga dulu Gelar ESOS juga. ya. Dulu ESOS, baik bisnis baik negara maupun negara ESOS. Sekarang sudah berubah. Iya. Yang publik itu SAP, yang bisnis itu SAB. Lebih enak. Lebih enak didengarnya dibanding dengan ESOS. Iya, bisa dibedakan lagi. Bisa dibedakan. Memang sekarang itu pemerintah itu lebih menjurus lagi kepada spesialisasi ilmu Pak Dede. Betul. Gitu. SE pun begitu dibagi-bagi lagi, tidak saja ekonomi aja, tidak. Saja ekonomi apa, saja ekonomi gitu. Yeah. Oke, para penonton sekalian, di pos ini kan tempatnya ngobrol dan santai, jadi harap maklum kalau seandainya ngalor ngidul. Iya. Kita minum dulu, Pandi. Oh, siap Pak Dede. Siap. Oke. Oke. Kembali ke STIA, Pandi. Ya. Yang membedakan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta dengan yang lain. Oke. Ya. Yang membedakan. Oke ya. Nah, sebelumnya memang kita kan harus mencari tahu Pak Dede. Betul. Ya. Kita mau kuliah di mana? Ya kan? Kita mau kuliah di mana? Apa yang mau kita tuju sebenarnya di situ? Betul. Ya. Nah, kampus-kampus itu kan banyak macam Pak Dede. Kampus besar, kampus kecil, negeri, swasta, ya, dan mana yang mereka mau tuju, gitu, ya. Nah, kalau di strata, Pak Dede, strata itu hanya ada kampus swasta, kampus negeri, ya, kampus swasta, kampus negeri. Nah, kampus swasta juga terdiri dari beberapa level akreditasinya, ya, walaupun memang ada kampus besar juga level akreditasi belum terlalu tinggi juga, ya. Ada kampus kecil level akreditasinya udah tinggi, ya. Seperti kampus-kampus yang ada di Jakarta itu memang levelnya udah tinggi semua, Pak. Nah, bukan tinggi semua, mayoritas lebih tinggi, ya, seperti Sakti, Tarumanagara segala macam itu kan udah level akreditasi semua tinggi. Tapi mereka punya akreditasi. Nah, kita pun di Sandikta itu punya akreditasi. Yang membedakan apa tadi, ini hal yang menarik. Iya, betul. Ya? Yang membedakan apa yang menarik, bahwa di kampus swasta itu, ya, sama-sama memiliki akreditasi. Ya, cuma tadi bedanya akreditasi kalau dulu itu akreditasi A, B, C, dan sekarang itu baik, cukup baik, unggul, ya. Itu yang membedakan memang. Ya, nah. Kita bersyukur, Sandikta itu bersyukur punya sekolah tinggi yang telah terakreditasi dari tahun 2010. Diakui. Iya. Ya, diakui oleh negara karena sudah punya terakreditasi. Iya. Gitu, punya terakreditasi. Nah, bedanya dengan kampus lain, ya, kampus lain belum tentu terakreditasi itu biayanya murah. Iya. Ya, dan kita itu biayanya cukup terjangkau. Bukan murah, cukup terjangkau. Ya. Di mana tadi yang kita bahas di awal bahwa kampus kita ini, mahasiswa kita ini bisa kuliah, bisa bekerja, ya, itu yang membedakan. Betul. Gitu, ya. Nah, kalau kita tanyakan juga kepada calon-calon mahasiswa, ya, kalian mau kuliahnya di bidang apa? Kampusnya mau yang seperti apa? Ya, mungkin yang bisa saya gambarkan bahwa kita berbeda di gedung. Ya, tapi fasilitas, akademik, budaya akademik itu sama Pak Dede. Kita sama-sama punya kurikulum yang mumpuni, kita punya sama-sama dosen yang berkualitas, ya. Di mana dosennya itu yang sekarang itu udah lektor, hampir mau lektor semua, sudah lektor bahkan, sekarang lagi mau naik lagi lektornya lagi, ya. Dan punya jabatan fungsional. Ya, tapi kalau kampus-kampus lain benar memang kampus besar, tapi kebanyakan juga belum ada juga yang ada dosen yang masih TP, tenaga pendidik, gitu. Dan kita karena usia kita juga sudah lebih dewasa, ya, artinya dosen-dosen kita juga sudah mempunyai kepangkatan akademik yang cukup untuk sebagai seorang dosen. Itu. Tapi persyaratan bahwa gini, mohon maaf, kalau kita bidang pendidik, dosen khususnya, tapi dia belum punya jabatan akademik, maka dia tidak dianggap sebagai dosen sebenarnya. Sehingga
orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya dosen, harus punya jabatan fungsional. Yaitu yang tadi saya bilang, AA, lektor ada 200, 300, dan lektor kepala, terus guru besar. Dan jenjang itulah yang harus kita tingkatkan. Dan itu terjadi di STIA Sandikta. Gitu. Jadi bedanya apa, Mas? Kampus-kampus itu sama. Ya, pengajarnya pun sama. Cuma yang membedakan tadi hanya fasilitas saja. Kemungkinan insya Allah juga mungkin dengan bantuan Bapak Yayasan BBH itu kita akan juga kita perbarui. Ya, kita upgrade sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, sesuai dengan pesaing-pesaing kita. Ya, itu akan kita ikuti hal-hal seperti itu. Gitu Pak Dede. Ya. Jadi luar biasa tuh ya bagi adik-adik yang memang mencari kampus. Ya. Jadi jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Sama-sama terakreditasi. Betul. Ya. Lulusnya diakui. Betul. Dosennya sangat-sangat luar biasa semua. Welcome kita semua dengan ada permasalahan segala macam. Jadi di kita itu dosen itu tidak membedakan. Pak Dede. Kita selalu bilang kepada mahasiswa itu bukan mahasiswa kalau saya nyebutnya, dia itu partner. Dimana kalau kita sudah memperlakukan mahasiswa sebagai partner, ya kita akan lebih mudah untuk mengapresiasikan ilmunya. Gitu. Terus dia juga untuk lebih mudah menyerap karena mereka anggapnya partner. Dimana memang ada garis-garis kapan dia bertindak sebagai mahasiswa, kapan dia bertindak sebagai teman, gitu. Karena kalau kita sudah membedakan antara dosen dan mahasiswa, ya itu ada gap, ya. Nah gap itulah yang menyebabkan adanya ketidaksepahaman antara dosen dengan mahasiswa. Tapi kalau kita anggap sebagai partner, sampai kapanpun, sampai dia lulus pun akan mengingat kita. Kalau kita bukan seorang dosen yang killer, gitu, yang rese gitu. Kayak sahabat teman. Gitu. Dan itu terjadi pada di saya itu terjadi. Ya, banyak lulusan kita ya STIA Sandikta itu menganggap saya tetap teman gitu. Ya, walaupun udah lulus juga tetap panggilnya bro ya silakan nggak apa-apa saya gitu. Welcome. Karena itu yang saya tanamkan kepada mahasiswa kita semua. Ya, jangan berhadapan dengan dosen suatu hal yang wah ini serem nih bagaimana, jangan gitu. Itu yang berbeda mungkin di kita STIA Sandikta itu dosennya seperti itu semua pada deh gitu. Jadi jadikanlah ya inspirasi kalian ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini ya tentunya kalian sudah tidak ragu lagi lah untuk kuliah. Kerja oke, kuliah juga oke. Begitu benar Pak Andi ya? Benar sekali. Oke. Selanjutnya Pak Andi mengenai STIA ini boleh ajakan kepada para adik-adik ini bagi mereka yang mau kuliah di STIA. Oke. Bagi teman-teman ya siswa baik SMA, SMK dan sederajat, baik internal kita di Sandikta ya maupun di luar dari Sandikta, silakan bergabung di kita STIA Sandikta. Welcome dengan kehadiran kalian semua. Dengan biaya terjangkau, silakan hubungi ya nomor di bawah ini. Ya, pasti akan standby nomor itu. Ya. Silakan tanyakan apa yang kalian inginkan ya. Agar ingin terutama informasi ya. Informasi tentang Sandikta karena nomor yang berikut itu akan tetap standby ya untuk kalian semua menjawab keluhan Anda. Gitu. Walaupun belum masuk tapi sudah bisa menjawab keluhan. Betul. Itulah istimewanya kita Pak Dede. Betul. Ya. Dan bagi adik-adik sekalian yang mau tahu tentang informasi kita bisa dibuka di official Sandikta Instagram dan BEM STIA ya. Dan YouTube-nya dong tentunya Sandikta 208. Oke. Itulah tadi obrolan kita bersama Pak Andi, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta ya. Terima kasih nih Pak Andi atas kedatangannya. Thank you. Terima kasih kembali atas undangannya. Jangan bosan-bosan. Siap. Nanti kita kedepannya kita undang mahasiswa. Oke, siap. Kita undang guru-guru dari Sandikta.
baik SMA, SMK, kita ajak ngobrol. Ajak bareng. diskusi bareng. Iya, Pak Andi harus ada. Siapa? Demi Sandikta. Saya siap. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sandikta 208. Thank you Pak Dede. Mantap. Waktunya.